السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jemaah Masjid Ar-Rahim dan pendengar di rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah kembali sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat karunia, anugerah yang sangat banyak. Betapa besar dan banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala menghiasi kehidupan kita. Siang malam, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, tanpa putus-putusnya. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala meliputi hidup dan kehidupan kita. Khususnya nikmat yang paling berharga dalam kehidupan kita, yang wajib kita pertahankan sampai akhir hayat kita, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Di awal malam ini kita mulai dengan ibadah kepada Allah. Kemudian di penghujung malam juga kita tutup dengan ibadah kepada Allah. Di awal siang kita buka dengan ibadah kepada Allah, dan di akhir siang juga kita tutup dengan ibadah kepada Allah. Dan begitulah keseharian orang-orang beriman, yang malamnya waktu-waktunya ia isi dengan ibadah dan juga amal saleh. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqamah melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Safwan bin Muhriz Al-Mazini rahimahullahu ta'ala, beliau adalah seorang tabi'in yang luar biasa zuhud
yuftiru yauman wa yasumu yauma. Puasa satu hari dan berbuka satu hari. Di malamnya ia hiasi dengan ibadah salat qiyamul lail di sepanjang malam. Kana akluhu raghifan. Adapun makanan seorang tabi'in yang mulia ini, kesehariannya adalah sepotong raghif, roti. Raghif itu roti yang paling jelek, roti yang keras. Namun digigit mungkin kalau gigi palsu bisa terpacul giginya. Roti yang paling jelek, dan itulah yang dimakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimakan oleh ahli zuhud, orang-orang yang zuhud terhadap dunia. Tafaraqad dunya, dan ini beliau lakukan sampai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqiyun wara'in wari'un az-zahid, seorang yang bertakwa kepada Allah, seorang yang wara', seorang yang zuhud terhadap dunia. Beliau adalah Safwan bin Muhris al-Mazini rahimahullah ta'ala. Meriwayatkan satu momentum bersama sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata beliau, bainama ana amshi ma'a ibni Umar radhiyallahu anhuma akhudhu biyadihi idh arada rajulun. Manakala aku berjalan bersama Ibnu Umar dan aku memegang tangan beliau, jadi berjalan bergandengan. Seorang tabi'in berjalan menggandeng sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah merupakan sebuah gambaran keakraban antara seorang guru dengan seorang murid. Seorang guru menggandeng tangan seorang murid, seorang murid menggandeng tangan seorang guru. Aku menggandeng Ibnu Umar berjalan di satu tempat, kata beliau. Idza arada rajulun, tiba-tiba saja datang seorang laki-laki. Seorang laki-laki mencegat Ibnu Umar. Faqala, lalu laki-laki tersebut berkata, "Kaifa sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi najwa?" Wahai sahabat Nabi, wahai Ibnu Umar, bagaimanakah engkau mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang najwa? Apa itu najwa? Lain najwa Shihab lain. Najwa itu artinya bisik-bisik. Wahai sahabat Rasulullah, wahai Ibnu Umar, bagaimanakah engkau mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bisik-bisik? Bisik-bisik apa? Bisik-bisik Allah kepada hambanya. Subhanallah, Allah berbisik kepada hambanya. Kapan itu terjadi? Nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berbisik-bisik kepada orang-orang yang beriman ketika di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaifa sami'ta qaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi najwa? Bagaimanakah engkau mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bisik-bisik? Faqala, maka Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma menjawab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Ibnu Umar,
Innallaha yudni al-mu'mina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mendekat kepada seorang mukmin. Mendekat, yudni, mendekat. Mendekat kepada seorang mukmin. Di mana itu? Di pengadilannya. Di pengadilan yang paling adil. Di pengadilan yang tidak ada riswah. Di pengadilan yang tidak bermanfaat sedikit pun harta dan apapun yang dimiliki oleh seseorang yang ia banggakan di dunia tidak ada apa-apanya. Yang dia miliki, anak yang dia miliki, semuanya tidak ada manfaatnya. Dia hanya membawa dirinya dan juga apa yang telah dia perbuat. Dia hanya di sana mempertanggungjawabkan apa yang telah dia perbuat ketika hidup di dunia. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Ibnu Umar. Innallaha yubnil mu'min fayada'u alaihi kanafahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mendekat kepada seorang mukmin. Mendekat kepada seorang mukmin. Makanya apa kita rajin berbisik lawan orang? Mau berbisik itu berjauhan. Kadang-kadang yang ngarannya berbisik itu pasti mendekat. Dan begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala ketika di pengadilannya, ketika di hadapannya ada seorang mukmin, maka Allah mendekat kepadanya. Bagaimana Allah mendekat? Kita tahu kita. Itu adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala bila kaifa, yang tidak bisa ditanyakan bagaimananya, karena itu adalah sifat Allah. Kita tidak bisa membayangkan, atau kita tidak akan mampu untuk menalarnya. Fayada'u alaihi kanafahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan tirainya, menghijabnya. Menghijab siapa? Menghijab laki-laki mukmin tersebut. Dia tutupi. Karena ini pengadilan. Seluruh manusia berdiri menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh manusia hadir. Semenjak Nabi Adam sampai manusia yang terakhir meninggal dunia. Semuanya dikumpulkan menghadap kepada Allah. Yauma yaqumun nasu rabbil alamin. Fayada'u alaihi kanafahu, maka Allah meletakkan tirainya. Wa yasturuhu, dan menutupinya. Menutupi orang beriman tersebut. Menutupi laki-laki beriman tersebut. Menutupi laki-laki yang akan dia adili tersebut. Fayaqul, maka Allah pun berfirman kepadanya. Ata'arifu dzambaka dza. Wahai fulan, apakah engkau kenal perbuatan ini? Apakah engkau kenal dosa ini? Apakah engkau pernah melakukan perbuatan ini? Apakah engkau pernah mengatakan seperti ini? Apakah engkau pernah melakukan tindakan ini? Semua keburukan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keburukan orang tersebut, kejelekan yang pernah dia lakukan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan laki-laki tersebut. Namun orang lain di padang mahsyar tersebut tidak mendengarnya. Dia tidak melihat laki-laki tersebut. Itulah yang namanya an-najwa, bisik-bisik Allah kepada hambanya yang beriman di pengadilannya. Ta'rifu dzambaka dza, apakah engkau kenal dosa ini? Kata Allah. Ta'rifu dzambaka dza, engkau kenalkah perbuatan ini? Fayaqulu na'am ay Rabb. Benar wahai Allah, benar, semuanya benar. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta idza qarrarahu bi dhunubihi, kata Nabi kemudian, sampai ia pun mengakui seluruh apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh perbuatan-perbuatannya yang telah disebutkan oleh Allah lewat bisik-bisik Allah kepada hamba beriman tersebut dibenarkan oleh laki-laki tersebut. Fayaqulu na'am ay Rabb. Dia pun mengakuinya.
wa ra'a fi nafsihi annahu halaka. Dan ia pun melihat bahwa dirinya pasti celaka sudah. Tidak ada harapan lagi sudah. Semua kejelekannya diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah putus asa. Subhanallah. Wa yaqulu na'am ay rabb. Qala satartuha 'alaika fid dunya. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah melihat hambanya nyaris putus asa tersebut, Allah pun berfirman, satartuha 'alaika fid dunya. Wahai hambaku, ini semua aku tutupi di dunia. Ini semua aku tutupi di dunia. Wa ana aghfiruha laka al-yawm. Dan hari ini aku ampuni semuanya. Hari ini aku ampuni semuanya. Wa yu'ta kitabu hasanatihi. Maka diberikanlah catatan amal kebaikannya. Keburukannya sudah dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tersisa hanyalah catatan amal kebaikan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari arah sebelah kanan. وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. Adapun orang kafir dan orang-orang munafik, maka para saksi, siapakah mereka? Malaikat-malaikat Allah, seluruh anggota tubuh mereka, seluruh anggota badan, matanya, telinganya, tangannya, dan lain sebagainya. Dan bumi yang pernah dia injak ketika hidup di dunia, semuanya bersaksi, semuanya mengatakan, wa yaqulul ashhadu haula'i alladhina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Maka saksi-saksi tersebut mengatakan mereka adalah orang yang mendustakan Rabb mereka. Mereka adalah orang yang telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala, dan laknat Allah jatuh kepada orang-orang yang melakukan kezaliman. Nauzubillahi min dzalik. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberikan satu faidah dan faidah yang sangat penting. Apakah itu? Innallaha sittirun yuhibbus sitra. Innallaha sittirun yuhibbus sitra. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menutupi. Dan Dia menyukai orang-orang yang menutupi. Apa yang ditutupi? Aib. Apa yang ditutupi? Kekurangan. Apa yang ditutupi? Dosa. Dan itulah seharusnya yang dilakukan oleh orang-orang beriman. Ketika dia melihat ada kekurangan pada orang lain, maka tutupilah. Jangan disebarluaskan. Ketika dia melihat satu perbuatan dosa yang dilakukan oleh saudaranya sesama muslim, maka tutupilah. Kalau perlu dia datangi orang tersebut, dia berikan nasihat. Dan ini adalah bagian dari amal man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia mengubah dengan tangannya. Wa man lam yastati' fa bilisanihi. Jika dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Wa man lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Kalau dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Bagaimana dengan hatinya? Dengan membenci perbuatan orang tersebut, bukan orangnya. Membenci perbuatan orang tersebut. Jadi ini adalah hukum asal dari sesuatu yang kita lihat, kejelekan yang kita lihat di hadapan mata kita. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bandingkan dalam kehidupan hari ini, di mana dengan mudahnya orang menyebarluaskan aib orang lain dengan satu alat
dengan multifungsi, bisa menyebarkan apa saja, bisa menyebarkan kata-kata apa saja, bisa menyebarkan gambar apa saja. Ada kawan guring di masjid, betapih, ya betapih, rupanya kawan tadi kada selawar. Hanya guring itu terungkap tapi terbuka tapi kada tahu. Pas terungkap, kelihatan itunya, lewat kawan yang membawa HP tadi, di fotonya, pak, disebarluaskannya. La ilaha illallah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini adalah merupakan keseharian kita. Dengan mudahnya seseorang hari ini menyebarluaskan kekurangan dan juga aib orang lain. Lisannya begitu lancarnya membicarakan kekurangan orang lain. Berkomunikasi canggihnya begitu mudahnya menyebarluaskan kekurangan orang lain. Dan begitulah seterusnya. Maka sebaik-baik seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menahan diri, sabar dari melakukan perbuatan tersebut. Ini siapa saja bisa terjadi, ya, apapun statusnya, apakah dia orang biasa atau orang yang seorang ustadz misalnya, atau seorang siapa saja bisa melakukan perbuatan seperti itu. Inna Allah Ta'ala, kata mu'allif rahimahullahu ta'ala, sitru min sifatillah li'annahu sittirun yuhibbu sitra ala ibadihi. Sesungguhnya menutup itu adalah sifat Allah, ya, karena sesungguhnya Allah maha sittir. Sittir itu sighat mubalaghah. Sighat mubalaghah, sangat menutupi. Yuhibbu sitra ala ibadihi, dan Allah menyukai hambanya yang menutupi juga. Menutupi kekurangan dan juga aib orang lain. Wa hadza min kamali rahmatihi subhanahu wa min tamami fadlihi. Dan ini adalah merupakan bentuk kesempurnaan rahmat Allah. Bayangkan seandainya seseorang melakukan perbuatan satu dosa, kemudian ada nuqtah, ada titik hitam di wajahnya, sebagai pertanda bahwa orang itu baru saja melakukan perbuatan dosa misalnya. Apa yang terjadi? Kalau setiap hari berapa puluh dosa yang dilakukan, maka berapa puluh titik yang ada di wajahnya. Namun itu tidak dilakukan oleh Allah Subhanahu. Itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyebarluaskan, mengekspos kekurangan aib orang lain tidak disukai oleh Allah. Bahkan Allah mengharamkan perbuatan tersebut. Satu ketika, satu malam, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Karena kebiasaan Khalifah Umar adalah berjalan di tengah malam untuk melihat rakyat, bagaimana kehidupan masyarakat, bagaimana kehidupan sosial masyarakat. Apakah ada yang berkekurangan, apakah ada yang kelaparan, apakah ada yang kehausan dan lain sebagainya, apakah ada yang berhajat tapi hajatnya belum terpenuhi. Itulah kebiasaan dari Khalifah Umar bin Khattab di malam hari. Suatu malam ketika beliau sedang berjalan seorang diri, beliau melihat ada dua orang laki-laki perempuan yang melakukan perbuatan fahisyah. Apa itu fahisyah? Perbuatan keji. Nama lain daripada zina. Zina disifatkan dalam Al-Quran dengan perbuatan fahisyah. Makanya inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji, fahsya, fahisyah. Salat mencegah perbuatan fahsya, perbuatan keji. Maka salat yang benar dilakukan oleh seorang hamba, maka salat tersebut bisa mencegah dirinya dari perbuatan fahsya, keji tersebut. Maka ketika menyaksikan hal tersebut, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tidak langsung istilahnya menegur orang tersebut, tidak.
Tapi beliau berlalu saja. Ketika berlalu, maka di pagi hari setelah selesai sholat subuh, maka beliau kumpulkan sahabat-sahabat, para konsultan beliau, orang-orang pintar, orang-orang yang ahli dalam bidang agama dan lain sebagainya, di bidang agama dan juga hukum. Maka beliau berkata kepada mereka, "Atarawna idza kana hunaka imamun ra'a fahishatan yuqamu 'alaiha al-hadd." Bagaimana pendapat kalian seandainya ada seorang pemimpin yang menyaksikan di malam hari dua orang laki-laki perempuan melakukan perbuatan fahisyah, kemudian imam di sini maksudnya adalah pemimpin, kemudian pemimpin tersebut melaksanakan hukuman had. Apa itu? Hukuman rajam. Rajam adalah hukuman bagi orang yang berzina kalau dia menikah. Kalau dia belum menikah, maka hukumannya adalah cambuk 100 kali. Itu hukum syariat. Maka kata Umar bin Khattab, bagaimana pendapat kalian jika ada seorang imam, maksudnya pemimpin. Imam itu maksudnya pemimpin. Jika ada seorang imam menegakkan hukuman had atas orang yang melakukan perbuatan zina tersebut. Dia melihat ada orang melakukan perbuatan zina, kemudian ditegakkan hukuman rajam atau cambuk 100 kali. Itu maksudnya. Maka kata orang-orang yang berkumpul di majelis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Wahai Amirul Mukminin, engkau adalah pemimpin. Terserah engkau. Engkau adalah pemimpin. Dan engkau berhak untuk menentukan hukuman atas apa yang engkau lihat." Nah, maka ketika mendengar penuturan orang-orang atau orang banyak yang ada di sekeliling Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, berdirilah Ali bin Abi Thalib. "Ya Amirul Mukminin, laisa laka hadza." Wahai Amirul Mukminin, engkau tidak berhak melakukan itu. Engkau tidak berhak melakukan itu. Kenapa? Karena jika engkau melakukan itu, maka engkau akan termasuk orang yang telah menuduh kadzaf. Orang yang telah menuduh orang lain melakukan perbuatan zina. Sekalipun itu benar. Dia berzina, orang tersebut berzina. Kenapa? Ali bin Abi Thalib mengatakan engkau adalah qadzif, orang yang menuduh, melakukan tindak pidana qadzif, menuduh orang lain melakukan perbuatan zina. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau melihat hanya seorang diri. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukuman, menetapkan dilaksanakannya atau mungkin dilaksanakannya hukuman tersebut jika terpenuhi 4 orang saksi. 4 orang saksi. Dan 4 orang saksi ini bukan bukan orang gembel, orang yang buruk, orang yang jelek akhlaknya, tidak. 4 syuhud udul. 4 orang saksi yang adil, orang baik, orang yang jujur, subhanallah. Kira-kira siapa yang akan melihat seperti itu? Orang soleh siapa yang akan menyaksikan perbuatan seperti itu? Tidak ada. Makanya hukuman rajam di dalam sejarah Islam itu terjadi manakala si pelakunya hanya mengaku. Seperti seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ini qad zanaitu." Fa'arada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun berpaling. Maka dikejar lagi Nabi tersebut. "Ya Rasulullah, ini qad zanaitu." Berpaling lagi Nabi. "Ya Rasulullah, ini qad zanaitu." Berpaling lagi. "Tahhirni ya Rasulullah." Sucikanlah diriku. Nabi tidak menggubris, tidak menghiraukan orang tersebut. Terus Nabi berpaling. Hari berikutnya datang lagi.
mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ini qad zanaitu. Berpaling lagi Nabi. Begitulah seterusnya. Ketika dia berkata, ini qad zanaitu, ya Rasulullah, aku telah berzina, Nabi berpaling. Hari berikutnya juga seperti itu, Nabi berpaling. Hari keempat, ketika dia mengatakan seperti itu, maka Nabi mengatakan apa? Alaka qabbalta. Mungkin engkau hanya menciumnya saja. Tidak ya Rasulullah, ini qad zanaitu. Mungkin engkau hanya merabanya saja. Tidak ya Rasul. Mungkin kata Nabi. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menutupi aib orang tersebut. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka janganlah kita sembarangan menyebarluaskan satu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang perbuatan tersebut adalah merupakan aib bagi dirinya, bagi dirinya, karena ini adalah merupakan satu perbuatan dosa yang sangat besar. Bahkan dalam satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sebuah ancaman yang luar biasa. Barang siapa, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man tatabba'a urata akhihi, barang siapa yang mengungkit-ungkit, mencari-cari aurat, kekurangan saudaranya, tatabba ini mengkais-kais, ya. Jadi yang kayak peribahasanya kayak seseorang yang sedang mencari sesuatu yang hilang, dicari-cari. Di sini kedadak ke sini lagi, di sini kedadak di sini lagi, di sini kedadak ke situ lagi. Begitulah seterusnya. Itu adalah perbuatan tatabbu'. Mencari-cari. Dia berusaha sekuat tenaga mencari. Apa yang dicari? Aurat. Jadi aurat ini ada dua maknanya. Ada aurat secara hissi yang terlihat secara kasat mata, ya. Ada aurat yang maknanya adalah abstrak, maknawi. Apa itu? Perbuatan dosa. Dan dua-duanya wajib ditutupi. Wa man tatabba'a aurata akhihi tatabba'a Allahu auratahu. Barang siapa yang mengikuti, mencari-cari aurat saudaranya, maka niscaya Allah pun akan mencari-cari auratnya, mengungkit-ungkit kesalahannya. Hatta kana fi jawfi baitihi, sekalipun dia berada di dalam kamarnya, yufdihullah, Allah akan menyebarluaskan aibnya tersebut. Bapak ibu jamaah, ini ancaman yang luar biasa. Dan ini adalah merupakan bagian dari kaidah usul yang mengatakan al-jaza min jinsi al-amal. Balasan itu sesuai dengan apa yang telah dia perbuat. Setimpal apa yang telah dia perbuat. Kalau dia menipu orang lain, maka dia pasti akan ditipu oleh orang lain lagi di kemudian hari. Kalau dia mengkhianati orang lain, maka di kemudian hari dia akan dikhianati oleh orang lain. Kalau dia melakukan kezaliman terhadap seseorang, maka kelak dia akan mendapatkan tertimpa kezaliman orang lain terhadap dirinya sebelum dia meninggal dunia. Dan itu sudah sunnatullah, sudah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-jaza min jinsi al-amal. Maka kalau dia menutupi kekurangan aib orang lain, maka niscaya Allah pun akan menutupi aibnya. Artinya apa? Artinya kita jaga lisan kita daripada perbuatan tersebut. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yurwa annahu fi ahdi sayyidina Musa alaihi salam, diceritakan pada masa Nabi Musa alaihi salam, jaffal matar wa talaba minhu qaumuhu an yad'u rabbahu. Pada masa Nabi Musa pernah terjadi kemarau yang sangat panjang, tidak ada hujan turun sama sekali. Namun kita ini kemarau ada aja hujan sekali-kali turun.
Ini tidak ada sama sekali. Nyaris tidak turun. Wa talaba minhu qaumuhu, maka kaum Nabi Musa meminta kepada Musa alaihi salam wa ala nabiyina salatu wassalam an yad'u rabbahu bil ghaithi, agar Nabi Musa berdoa kepada Allah bil ghaith, agar Allah menurunkan hujan. Wa yanzilu alaihim al-matar, dan agar Allah menurunkan kepada mereka hujan yang lebat. Fasa'ida sayyiduna Musa al-jabal, maka Nabi Musa alaihi salam pun menaiki sebuah gunung. Naik di atas gunung Sidin. Wa da'a rabbahu, lalu Sidin berdoa kepada Allah bi an yanzila alaihim matar, agar Allah menurunkan hujan kepada kaumnya. Ya Allah, ya Rabb, aghithna ya Rabb, ya Rabb aghithna ya Rabb, ya Rabb aghithna ya Rabb. Ya Allah, turunkanlah hujan, ya Allah, turunkanlah hujan, ya Allah, turunkanlah hujan. Dan Nabi Musa di atas gunung tadi. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah pun berfirman. Allah berfirman, Ya Musa, kaifa anzilul matar wa bainakum asin. Wahai Musa, bagaimana mungkin aku menurunkan hujan, sedangkan di tengah-tengah kalian ada orang yang berdosa. Ada orang yang berdosa. Subhanallah. Hari ini berapa banyak orang yang melakukan perbuatan dosa dan juga maksiat. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menurunkan hujan kepada kita. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan pada waktu itu, pada zaman Nabi Musa, jika ada seseorang melakukan perbuatan dosa besar. Dosa di sini maksudnya adalah dosa yang menghalangi turunnya pertolongan Allah berupa hujan ke bumi. Biasanya dosa-dosa seperti itu adalah di antaranya adalah dosa yang berhubungan dengan fahisyah tadi, yang berhubungan dengan zina. Walam yanzilillahu al-matar illa idza kharaja, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan hujan kecuali orang tersebut keluar dari dalam barisan atau golongan Nabi Musa alaihi salam. Ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala, hujan tidak akan turun kecuali orang tersebut keluar dari tengah-tengah kalian. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam, falam yakhruj ahadun. Lalu Nabi Musa pun mendatangi kaumnya. Ya kaum, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman bahwa ia tidak akan menurunkan hujan karena di tengah-tengah kalian ada satu orang yang telah melakukan perbuatan dosa. Maka keluarlah kalian, kamu wahai orang yang melakukan dosa tersebut. Kira-kira abun keluar, ketahuan gak ada? Ketahuan. Kelihatan, wah ini kah soalnya orangnya, ini kah orangnya. Tapi apakah ada orang yang keluar pada waktu itu? Tidak ada. Kenapa? Sopan, malu kelihatan, malu. Dia malu terlihat oleh manusia. Maka ia pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah-tengah Nabi Musa menyerukan, keluarlah wahai engkau orang yang telah berdosa. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kadalawas setelah dia bertaubat, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan hujan. Bingung ya Nabi Musa. Ada yang keluar lagi, kenapa jadi hujan turun? Nah, lalu Nabi Musa kembali naik ke atas gunung tadi, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya Rabb, wahai Rabb, aku sudah menyerukan kepada kaumku agar orang yang berdosa di antara mereka keluar dari kumpulan kaum ini. Namun tidak ada satupun yang keluar, wahai Rabb. Kata Nabi Musa alaihi salam. Namun yang ada justru hujan turun.
Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Musa, sesungguhnya ketika engkau mengucapkan hal tersebut kepada kaum engkau, maka orang yang berdosa tersebut telah bertaubat kepadaku dan aku pun menerima taubatnya dan akhirnya aku pun menurunkan hujan." Ini artinya apa? Ini artinya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang menutupi kekurangannya, karena ia, Allah Subhanahu wa taala, adalah zat yang maha as-sittir, yang maha menutupi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan juga petunjuknya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa Allah sampaikan. Salah khilafnya mohon dimaafkan. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.